Halo, salam Warta Sastra. Admin Warta Sastra kali ini menyapa Anda dengan memberi katekese singkat dengan topik Mudahkah pindah ke agama Katolik? Setiap warga negara diberikan kemerdekaan atau kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan tersebut. Ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat yang kedua. Bila seseorang memilih pindah ke agama Katolik, apakah semudah menepuk jidat? Video kali ini admin Warta Sastra akan menjelaskan 4 langkah yang wajib dilalui oleh seseorang untuk masuk menjadi Katolik. Ini berlaku bukan hanya dari agama lain, tapi juga dari aliran penghayat kepercayaan, tanpa terkecuali entah berada di kota maupun di desa. Tahap pertama adalah tahap simpatisan. Pada tahap ini sering disebut juga sebagai tahap katekumenat. Sikap utama yang harus ditunjukkan oleh seseorang yang ingin menjadi Katolik adalah niat atau keinginan. Niat atau keinginan tersebut bukanlah sesuatu yang datang dari luar, misalnya paksaan orang tua, tetangga, teman dekat, guru, bahkan pacar. Tetapi niat itu datang dari diri sendiri. Yang bersangkutan harus mempunyai niat dalam diri sendiri untuk menjadi Katolik. Inilah yang menjadi kunci utama. Keinginan tersebut bisa muncul dari pengalaman pribadi atau setelah mempelajari sesuatu, seperti membaca kitab suci, mengamati keramahan orang-orang Katolik, dan lain sebagainya. Bila Anda termasuk kaum simpatisan, silakan mendatangi pastor di paroki terdekat atau pengurus di lingkungan di tempat tinggal Anda. Utarakan niat baik Anda yang demikian. Bila Anda diterima, diperkenankan masuk ke tahap katekumen. Tahap yang kedua adalah tahap katekumen. Mengapa di tahap pertama keinginan atau niat itu menjadi hal yang utama? Karena ia menjadi alasan bagi yang bersangkutan untuk mengikuti tahap kedua atau tahap katekumen. Pada tahap kedua ini, yang bersangkutan akan menjalani masa belajar tentang Katolik minimal 6 bulan hingga setahun dengan frekuensi pertemuan untuk pelajaran setiap minggu. Di beberapa paroki dengan alasan yang kuat, jangka waktu tersebut dipersingkat menjadi 3 bulan. Hanya saja, frekuensi pertemuan pasti lebih rutin. Selama masa belajar atau katekumen, yang bersangkutan tidak boleh bolos atau absen. Kalau kebanyakan absen, pasti tidak mendapat rekomendasi untuk dibaptis atau masa katekumen diperpanjang, bisa sampai 2 tahun. Selama tahap katekumen, para pendamping yang dipilih ikut memantau setiap peserta katekumen. Jelang pembaptisan, ia akan memberi rekomendasi. Rekomendasi ini berdasarkan daftar hadir, ketekunan, dan ujian-ujian tertulis ataupun wawancara yang diadakan di bagian akhir masa katekumenan. Tahap yang ketiga adalah tahap baptisan baru. Setelah yang bersangkutan dianggap layak, barulah ia diperbolehkan untuk dibaptis secara Katolik. Bagi mereka yang pindah dari agama Kristen, ia harus membarui janji baptisnya. Pembaptisan biasanya mengambil waktu khusus
sesuai dengan ketetapan bersama atau mengikuti jadwal baptisan di masing-masing paroki. Tapi biasanya baptisan katekumen diadakan pada malam Paskah. Tahap yang keempat adalah tahap mistagogi. Tahap mistagogi biasa disebut juga sebagai masa pemantapan iman. Inti masa mistagogi adalah membimbing baptisan baru untuk lebih memahami makna sakramen dan menghayatinya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pada tahap ini, mereka yang baru dibaptis didampingi untuk menemukan apa artinya berpartisipasi penuh dalam misteri sakramen gereja dan dapat mengamalkannya dalam hidup hariannya. Nah, para pendengar dan penonton Warta Sastra dimanapun Anda berada, inilah 4 tahap yang harus ditempuh oleh seseorang yang ingin menjadi Katolik. Ternyata tidak mudah, bukan? Oleh sebab itu, jangan membayangkan bahwa masuk Katolik itu hanya butuh 2 atau 3 minggu. Butuh kesabaran, dan jangan lupa mohon petunjuk dan berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus.